masa kecil dan masa remaja saya memberikan makna yang berarti pada saat saya dewasa sekarang. Hai, nama saya Analia atau biasa dipanggil Ana. Saya mewakili generasi X yang besar pada tahun 90-an. Kalau saya boleh memutar balik, pada saat saya tumbuh besar, mungkin pada saat masa kira-kira belasan tahun, terutama yang pasti berbeda adalah teknologi, terutama teknologi komunikasi. Waktu dulu semua teknologi itu masih sangat terbatas, jadi bentuk komunikasi yang dibantu oleh teknologi pun masih sangat terbatas. Biasanya yang umum digunakan oleh kita kalau mau berbicara dengan teman atau dengan keluarga menggunakan telepon atau surat menyurat. Ada juga fax, dan mungkin sekitar tahun 90-an pertengahan baru masuk yang namanya pager. Tapi itu bentuknya juga komunikasi satu arah, bukan dua arah. Lalu kemudian kalau bentuk komunikasi yang lebih luas, kita hanya menggunakan surat kabar, radio, kemudian televisi. Televisi pun salurannya atau channelnya masih sedikit sekali, dan baru sekitar 90-an awal ada saluran televisi swasta. Jadi kalau mau ingat zaman dulu, yang berbeda tuh rasanya segala sesuatunya terasa lebih otentik dan mungkin sederhana ya. Otentik kenapa? Karena masing-masing orang mempunyai pengalamannya sendiri. Kita nggak bisa tahu kira-kira teman kita lagi ngapain atau apa yang sedang mereka lakukan. Bahkan kalaupun kita pergi keluar kota, kadang-kadang kita nggak bisa tahu keluarga kita sedang apa dan bagaimana keberadaannya. Mungkin itu yang paling berbeda. Perbedaan masa kecil dengan sekarang tentunya banyak banget ya. Seperti tadi yang sudah diceritakan, karena keterbatasan teknologi, pasti cara kita bertemu atau bergaul pun juga berbeda. Zaman dulu atau zaman masa remaja atau masa kecil di tahun 90-an tuh rasanya kalau kita mau janjian bertemu itu susahnya minta ampun, karena memang kita nggak mudah untuk saling menghubungi. Lalu kemudian rasanya tuh momen-momen tertentu menjadi sangat spesial. Kalau seandainya mau kembali lagi ke masa lalu, mungkin yang paling diingat itu adalah momen ketika rasanya kalau untuk bertemu itu lebih terasa hangat atau terasa dalam. Karena kenapa? Karena memang sulit untuk kita bisa saling berkabar karena keterbatasan teknologi itu. Jadi ada momen-momen di mana memang kita nanti-nantikan, misalnya pada saat masa lebaran, hari raya, atau ulang tahun, tahun baru, itu tuh sangat dinantikan karena pada saat kita bertemu itu rasanya hanya itulah saat kita bisa berbagi cerita, berbagi kabar. Lalu kemudian karena pada saat kita bertemu itu jarang atau mungkin sulit berbagi cerita langsung, maka pada saat kita bertemu itu rasanya tuh perasaannya lebih dalam, lebih bermakna. Lalu kemudian kan kita kalau misalnya mau saling memberi kabar nggak bisa kayak sekarang ya, nggak bisa tuh yang namanya kirim teks. Jadi kita biasanya menulis surat. Lah menulis surat itu kan pasti beda dengan texting, dengan typing, dengan mengetik. Rasanya tuh dipikirkan dulu kalau menulis sesuatu. Pada saat ketemu pun semua ekspresinya tuh kerasa, nggak ada yang namanya emoticon. Jadi kalau mau sedih, mau seneng, mau ketawa, semuanya ikut gerak. Semua mukanya ikut seneng, badannya ikut seneng, suaranya ikut seneng. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kayak udah diwakilkan sama bentuk-bentuk emoji yang itu rasanya nggak bisa tergantikan. Tentu pastinya beberapa kenangan sudah mulai memudar ya, terutama kenangan yang masih terlalu kecil. Cuman memang ada beberapa kenangan yang pingin saya
simpan karena memang rasanya kenangan-kenangan itu worth it untuk disimpan. Nah, kalau menurut saya kenangan yang paling menarik atau paling menyenangkan adalah kenangan pada saat saya remaja. Kenapa? Karena rasanya masa remaja itu adalah masa yang paling lengkap dan penuh warna. Disitulah kita belajar banyak hal, kita merasakan banyak hal, kita juga gagal, udah mulai merasakan kegagalan dalam hidup sehingga rasanya pengalaman-pengalaman itu yang menjadikan diri kita sekarang pada saat dewasa. Apabila saya ingin mengulang lagi dan kembali ke masa kecil, rasanya tidak ada penyesalan yang ingin saya sampaikan ya. Jadi intinya memang saya rasa masa kecil dan masa remaja saya cukup menyenangkan dan memberikan makna yang berarti pada saat saya dewasa sekarang. Jadi menurut saya bila saya harus kembali lagi ke masa lalu dan saya bisa bicara dengan saya masa kecil dan saya bisa bicara dengan saya pada saat saya masih remaja, saya akan mengatakan bahwa kamu harus berterima kasih dan kamu akan menghargai saat-saat dan momen-momen pada saat kamu bertemu dengan keluarga, kamu menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman atau dengan lingkungannya. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk lebih lagi memaknai momen-momen itu. Kenapa? Karena pada saat dewasa ternyata momen-momen itu akan sangat dirindukan. Dan apabila kita mempunyai momen-momen tersebut pada saat kita remaja, itulah yang bisa membuat kita lebih semangat, membuat kita bertahan, karena kedekatan dan hubungan yang terasa hangat dengan teman, dengan keluarga pada saat kita mengalami kegagalan, kita mengalami masalah, itu akan membangkitkan diri kita kembali. Lalu kemudian saya juga ingin mengatakan kepada saya kecil bahwa yang kamu alami saat ini, era yang kamu alami saat ini itu mungkin terasa lebih lambat, tapi dengan keadaan saat ini melatih diri kamu menjadi lebih sabar. Kenapa? Karena dengan keterbatasan teknologi yang mungkin nanti tidak akan ada lagi di masa setelahnya, itu membuat kamu lebih menghargai proses dan akhirnya kamu nanti bisa bertahan. Kenapa? Karena pada saat kita dewasa, hasil akhir itu bukanlah tujuan utama, tapi proses itu adalah sesuatu yang memang membentuk diri kita menjadi lebih baik. Di dalam proses itu kita belajar, kita mendapat kegagalan, kita mendapat kesuksesan, dan akhirnya pada saat kita mendapatkan hasil, itu akan lebih bermakna. Mungkin itu aja.